Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan saudara-saudaraku dimanapun saudaraku berada. Saudaraku, pada pagi hari yang cerah ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan yang menjadi penuntun dan pedoman di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh mulia kasih-Mu ya Bapa, Bapa yang bertata di kerajaan sorga. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga kami boleh menikmati anugerah dan kasih Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Oleh karena itu, bukakanlah hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu yang mengajari dan membimbing kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Engkau juga mengurapi hamba-Mu dan memampukan hamba-Mu ketika hamba-Mu memberitakan firman-Mu. Engkau perlengkapi Bapa supaya firman-Mu boleh nyata dan tersampaikan kepada setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam kitab Habakuk 2 ayat yang ke-20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan kita di dunia yang fana ini, macam ragam yang dapat kita lihat, kita dengar, kita alami, dan kita lalui. Apalagi seperti sekarang ini saudaraku, di zaman atau keadaan dunia bukan semakin baik-baik saja. Keadaan ekonomi dunia tidak stabil, menjadikan beberapa perusahaan tutup karena tidak sanggup bersaing, sehingga di mana-mana banyak terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan pengangguran semakin banyak, bahkan membludak. Akibat dari semuanya itu saudaraku, banyak kejahatan yang terjadi. Juga ketidakadilan yang menimbulkan berbagai masalah, bahkan penderitaan bagi umat manusia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat situasi yang kita alami demikian, secara manusia tentulah kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kok Tuhan tidak menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan ataupun ketidakadilan yang ada di sekitar lingkungan kita, bahkan di dunia yang fana ini? Pemikiran seperti ini jugalah saudaraku yang ada di benak Nabi Habakuk ketika ketidakadilan terjadi dan kejahatan di bangsa Israel saat itu. Bahkan Tuhan seolah-olah berdiam diri dan membiarkan orang-orang jahat berkuasa, bahkan menindas orang-orang benar. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan pada Nabi Habakuk maupun kita semua umat yang percaya kepada Tuhan. Sikap diamnya Tuhan atas kejahatan ataupun ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan berarti ketidakberdayaan atau ketidakpeduliannya Tuhan, tetapi melainkan menunjukkan kedaulatannya Tuhan dalam mengatur segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya Tuhan.
dan pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan semata. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang percaya dalam melihat situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai umat, jangan cepat-cepat kita menanyakan di mana keberadaan Tuhan. Percayalah saudaraku, meskipun Tuhan tampak diam melihat kejahatan maupun ketidakadilan yang terjadi, Ia Tuhan tetap bekerja dalam situasi dan kondisi apapun. Tugas kita saudaraku hanyalah tetap berdoa, berserah kepada Tuhan, dan kita harus yakin dengan iman kita kepadanya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat melakukan atau melaksanakan tindakannya. Dan jangan mengatur Tuhan saudaraku untuk melakukan apa yang kita inginkan. Karena Dia lebih tahu, karena Allah adalah Maha Tahu dan Maha Kuasa. Ingat saudaraku yang terkasih, orang benar tidak hidup karena kuasa pengetahuan, kekayaan, ataupun kesombongan. Tetapi orang benar menjalani hidup dengan percaya pada Allah semata. Apapun keadaannya, dalam situasi kondisi apapun, kita tetap mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Ketika kita sudah menyerahkan seluruh apa yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pertanyakan Tuhan dan jangan ragu-ragu kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami diingatkan melalui firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami tidak memaksakan kehendak kami kepada Engkau ya Allah. Tetapi kami mau bersujud kepada Engkau, melipat tangan kami, berdoa dan berserah kepada Engkau. Karena kami yakin dan percaya ketika kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, segala sesuatu persoalan hidup yang kami lalui akan dapat kami lalui. Karena kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan solusi yang terbaik kepada kami. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami supaya kami tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak ragu-ragu kepada Engkau ya Allah. Bapa yang baik, pagi hari yang indah ini, kami juga mau berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang Engkau utus Tuhan untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau dimanapun mereka berada, di pelosok-pelosok muka bumi ini. Tuhan, Engkau mampukan mereka, Engkau perlengkapi mereka, Engkau cukupkan apa yang mereka butuhkan, supaya mereka dengan leluasa memberitakan firman-Mu, kabar baik tentang Engkau kepada semua orang, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan Juru Selamat yang hidup. Bapa yang baik, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, pekerjaan kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.